Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang kelima, kita ngebahas tentang analisis dalam penyelesaian tugas. Oke, perbedaan antara teknik analisis tugas dan teknik yang lain adalah gimana untuk sebuah teknik analisis tugas memiliki ruang lingkup yang luas, di mana melibatkan penggunaan komputer. Analisis tugas juga memodelkan aspek-aspek dunia nyata, baik yang menjadi maupun bagian tidak menjadi bagian dari sistem komputer. Teknik analisis tugas dibagi menjadi 3 bagian: dekomposisi tugas, analisis berbasis pengetahuan, sama teknik berbasis relasi entitas. Untuk analisa tugas yang berkaitan dengan sistem dan prosedur yang telah ada, dan alat utama yang digunakan adalah observasi dalam berbagai format. Salah satu tujuan analisis tugas adalah membantu pembuatan materi, pelatihan, dan dokumentasi lainnya pada saat dibutuhkan sistem baru. Analisis tugas memberikan kontribusi pada proses identifikasi kebutuhan sistem. Analisis tugas memperjelas dan mengorganisasikan pengetahuan mengenai keadaan saat itu. Dikaitkan dengan proses perancangan, analisis tugas termasuk dalam tahap awal pengidentifikasian kebutuhan, sedangkan model kognitif umumnya digunakan pada saat-saat akhir selama evaluasi. Oke, untuk dekomposisi tugas, memilah tugas ke subtugas beserta urutan pelaksananya. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah hierarchical text analysis atau HTA. Output HTA adalah hierarki tugas dan subteks dan juga plan yang menggambarkan urutan dan kondisi suatu subtugas yang dilaksanakan. Contoh untuk membuat hierarkinya: menyiapkan beberapa gelas, terus ambil air, mengisi air, mengisi pot empty pot, make a pot, terus tehnya, kettle-nya, ya, botolnya, dan matikan gasnya, ya. Oke, make a cups of coffee, oil butter, empty pot, make a pot. Tunggu sampai 4-5 menit baru teh bisa disajikan. Oke, untuk hierarki tugas untuk membuat cangkir tehnya, ya. Nah, contoh pengelompokan tugas atau jenis perancangan: pick sequence, contohnya 1x1 dikurang 1x2 dikurang 1x3. Optional teksnya pada plan 0 empty pot, pada plan 5.3 add sugar, menambahkan gula, mungkin tidak dilaksanakan tergantung dari situasinya. Waiting events, pada plan 1 harus menunggu kettle sampai mendidih, dan plan 0 menunggu 4 atau 5 menit. Cyclesnya, kerjakan 5.1 dikurang 5.2 jika cangkir masih kosong. Time sharing, tugas 1 dan 2 dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Discretionary, kerjakan sembarang, 3.1, 3.2 atau 3.3 dalam urutan sembarang. Mixture, kebanyakan suatu rencana meliputi hal-hal di atas. Oke, untuk analisa berbasis pengetahuan dimulai dengan mendaftar sebuah objek dan aksi yang terlibat dalam tugas, dan kemudian membangun taksonomi mirip seperti apa yang dilakukan pada bidang biologi. Hewan termasuk dalam invertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah ikan, burung, reptil, amfibi, dan mamalia, dan seterusnya. Tujuannya untuk memahami knowledge yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Oke, untuk teknik berbasis relasi entitas, relasi entitas biasanya berasosiasi dengan basis data pada model database entitas, mewakili sistem contoh tabel dan atribut pada analisis tugas, menekankan pada objek, aksi, dan hubungannya diantaranya mirip dengan analisis berbasis objek, tetapi mengikutsertakan entitas non-komputer dan penekanan pada pemahaman domain bukan implementasi.
Untuk objek, objek konkret, aktor, objek komposit, objek memiliki atribut. Aksi, agen yang melakukan aksi, pattern yang diubah oleh aksi, instrumen digunakan dalam melakukan aksi. Contoh, chef atau agent mencampur action, resep, pension dengan sendok instrumen. Agen bertanggung jawab untuk setiap aksi karena cara yang baik menandakan bahwa aktor mengenali sistem. Oke, objeknya pulpen, kertas, alat gambar, aktornya Mary, Bob, Sally, komposisi objeknya tim. Objek pen, simple, atribut warna, writing on, off, objek Mary, aktor, action, M1 membuat sketsa, M2 mengadakan pertemuan. Oke, untuk sumber informasi dan pengumpulan data, analisis tugas yang akan dilakukan akan berhasil atau menghasilkan hasil yang baik jika didukung oleh sumber data yang cukup dari segi proses, prakteknya, terus jika seorang analis, dia harus bisa mempraktekkan dan keterbatasan waktu, biaya yang sehingga membuat seorang analis itu berusaha mengumpulkan data secepat mungkin dan seekonomis mungkin. Jadi seorang analis memanfaatkan semaksimum mungkin penggunaan sumber informasi yang murah yang sudah ada sebelum memanfaatkan sumber yang memakan biaya. Sumber informasi yang dapat diperoleh biasanya untuk membuat analisa tugas, biasanya analisis sistem, dokumentasi yang tersedia, observasi dan wawancara. Biasanya yang sering dilakukan itu dokumentasi yang tersedia sama observasi. Oke, untuk dokumentasi lebih sering memuatkan penjelasan bagaimana tugas akan dikerjakan, dari bagaimana mereka akan mengerjakan tugas sampai dengan selesai, standarnya, manualnya, historisnya, praktek yang baik seperti apa. Untuk observasi, lihat apa yang dikerjakan, merekam dengan video tape atau melihat kembali dan mengulangi, menggunakan catatan, fokus pada tugas khusus, lingkungan yang berhubungan yang dicatat, tetapi kemudian diubah menjadi sub tugas abstrak. Nah, untuk wawancara itu bertanya kepada seorang yang ahli pada bidang tugas yang akan dianalisis, seringnya merupakan cara langsung yang cepat untuk mendapatkan informasi mengenai suatu tugas. Oke, untuk komponen input dan output, data input dan output dalam analisa tugas, kita mempunyai dua macam cara atau sistem untuk melakukan analisa, yaitu input dan output. Input merupakan aktivitas pemberian data kepada komputer, di mana data tersebut merupakan masukan bagi komputer. Output, keluaran hasil dari suatu proses, baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Unit input atau input device adalah perangkat atau media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dalam prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Oke, berdasarkan sifatnya, peralatan input ini terdiri dari beberapa macam piranti input, yaitu keyboard, ya, salah satunya, mouse, scanner, barcode reader, unit output, monitor, printer, speaker. Oke, untuk representasi data, pengertiannya merupakan proses perubahan konsep-konsep yang abstrak maupun nyata dalam bentuk yang konkret. Cara melakukan representasi data, ringkasan matriks, gunakan alat bantu bagan, terus tambahkan detailnya. Ketahui lebih detail lagi, ketahui lebih lanjut berapa detail yang cukup, terus apa yang harus ditambahkan, kerjakan sesuai dengan urutan, tidak mendukung dengan baik tugas-tugas yang paralel, tidak mendukung dengan baik percabangan. Itu ada naratif, menjelaskan tugas-tugas dalam bentuk kalimat. Seringkali versi diperluas dari daftar atau ringkasan lebih efektif untuk mengkomunikasikan ide-ide umum dari tugas, tidak efektif untuk detail, lebih efektif untuk tugas yang bercabang, tidak efektif untuk tugas paralel. Hierarki teks analis atau HTA, notasi grafik dan dekomposisi dari tugas merupakan kumpulan dari aksi tugas yaitu dari dalam rencana, mengelompokkan sub tugas dengan berurut, lebih disukai dan kondisi